mudah-mudahan yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya. Mudah-mudahan yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya. Mudah-mudahan tidak kita berpisah dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampunkan semua dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pertemuan yang kemarin kita telah membahas mengenai apa yang dimaksud dengan zakat fitrah dan kapan waktu yang paling baik mengeluarkannya. Perlu diingat, zakat fitrah itu wajib dengan niat. Wajib dengan niat. Jadi yang niat ketika zakat itu dikeluarkan itu adalah orang yang membayar. Jadi orang yang membayar zakat itulah yang berniat. Terkadang ada orang bayar zakat dititipkannya dengan temannya seumpama atau dengan lembaga Baitul Mal dan sebagainya, minta dibayarkan. Tapi yang memberi nggak niat, nah itu tidak sah. Jadi orang yang ketika membayar zakat fitrah maka dialah yang harus berniat. Kecuali kalau anak kecil. Kalau anak kecil atau anak bayi. Nah, anak bayi belum bisa dia berniat. Ataupun anak kecil yang mahu mubayyiz, dia belum mengerti bagaimana cara niat. Maka yang meniatkan adalah orang tuanya. Seumpama kita punya anak umur 2 tahun, 2 tahun setengah, belum mengerti niat, maka orang tuanya yang meniatkan. Tapi kalau seumpama anaknya sudah bisa mengerti, diajak bicara, seumpama umurnya sudah 5-6 tahun, seumpama sudah 7 tahun, udah nyambung diajak bicara, walaupun tetap orang tuanya yang meniatkan, maka kita dianjurkan untuk membimbing anak kita. Jadi seumpama anak kita, anggap saya namanya Abdurrahman, seumpama anak kita sudah umur 7 tahun, walaupun dia belum diwajibkan untuk berniat sendiri, tapi kita sebagai orang tua harus mengajarkannya. Seumpama Abdurrahman, ta'al, kesini Abdurrahman. Ayo, kita mau bayar zakat fitrah, kamu berniat sekarang, abah yang bimbing. Nah, itu adalah membimbing anak kita dan juga mengajarkan dia. Jadi kita ajarkan anak kita, tetap kita yang berniat, tapi kita mengajarkan anak kita. Karena sangat penting ini. Hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang sangat penting. Jangan sampai dilewatkan. Karena momen-momen seperti ini adalah momen yang akan diingat sama anak kita. Ketika kita mengajarkan dia bagaimana cara berniat untuk zakat, maka dia akan ingat sampai masa tua. Bagaimana cara niat zakat? Berniat zakat bebas. Berniat zakat bebas. Mau dengan bahasa apapun, itu dipersilahkan. Tidak harus dengan bahasa Arab. Jadi kalau dengan bahasa Arab bagaimana? Nawaitu an akhruja zakatal fitri fardhan lillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat membayar zakat fitrah karena itu kewajiban karena Allah Ta'ala. Itu adalah bagaimana cara niat untuk berzakat fitrah. Atau dengan bahasa Indonesia pun tidak masalah. Saya berniat membayar zakat fitrah karena itu kewajiban karena Allah Ta'ala. Dikatakan di sini an yakuna dhabitun mustahiqqan fi akhiril haul fala taqa'u idza kana bi ghairi mali zakat aw yartadda mat wa yakunu hukmuha ka shadaqati tatawwu wa idza lam taqa'u mawqi'aha jaza lil malik istiraduha wa yajibu al ghabidi taslimuha idza alima annaha muajjalah idza ajjala. So, dan dianjurkan
untuk memegang daripada beras tersebut atau hal yang ingin dibayarkan. Tidak diwajibkan tapi hanya dianjurkan. Makanya para salafun sholihun, ya, para ulama kita mengajarkan kita ketika ingin bayar zakat, bahasanya beras itu dipegang. Ya, ketika dibayar zakat beras itu seperti ini. Nah, itu dianjurkan. Bahkan sebagian para ulama mengatakan itu hukumnya sunnah. Jadi nggak wajib. Terkadang ada orang, "Woi, pegang dulu." Nah, itu ribet. Nggak wajib. Itu tidak diwajibkan. Itu hanya sebagian para ulama mengatakan disunnahkan. Ya, sunnahkan. Yang sunnah ini kalau tidak dapat dikerjakan, nggak perlu harus dipaksakan. Ya, nggak perlu harus dipaksakan. Ya, terkadang kita sebagai bapak nggak ngerti, nanti anak bayinya tangannya diambil masih kecil, jadi perlu pegang beras nanti. Ya kasihan anak kecilnya. Enggak. Nah, itu hanya disunnahkan. Ya nggak bisa, nggak masalah. Ya nggak perlu harus terkadang kita. Ya, walaupun ini ajaran baik. Bahkan saya pun mengalami dulu sebelum belajar. Saya sama orang tua saya, karena orang tua saya bukan orang alim. Nah, orang tua saya pekerja biasa. Nah, beliau mungkin mengikuti adat-adat yang diajarkan oleh orang tuanya. Saya ingat dulu ketika saya masih kecil, sebelum pondok pesantren, sebelum mengerti, orang tua saya itu ketika ingin bayar zakat, kami itu dikumpulkan satu-satu niat dan memegang beras tersebut. Ya, nggak boleh katanya nggak megang. Ya, itu sudah menjadi adat karena itu sunnah. Ya, orang-orang tua kita terkadang mereka beramal, ya, amalnya bagus tapi tidak mengerti apa yang diamalkan. Apakah itu sunnah, apakah itu wajib. Dan itu apakah bagus? Sangat baik. Sangat baik. Bahkan mungkin orang-orang tua pian juga seperti itu, yang memaksa memegang beras, karena masalah, karena itu hukumnya sunnah. Sebagian dari para ulama mengatakan. Tapi jangan juga harus dipaksakan, ya, karena setiap hal yang memaksakan ujung-ujungnya nanti repot. Nanti ada orang datang ke Baitul Mal, dia mau membayar zakat, akhirnya yang yang penjaga Baitul Malnya memaksa, pegang dulu nih, pegang dulu. Nah, repot nanti. Ya sudah, orang sudah bayar, ya sudah. Ya, itu sudah menjadi kewajiban dia, dan bukan tidak ada ranah kewajiban kita untuk menyuruhnya memegang atau sebagainya. Nggak usah. Nah, orang mau seumpama datang kepada kita, dia bayar zakat, katanya, "Pak, saya berzakat," kita terima aja. Urusan dia niat atau tidak niat itu urusan dia. Nggak ada kepentingan kita untuk mengingatkannya, karena bukan kewajiban kita. Jadi kewajiban kita hanya menerima apa yang diberikan sama dia dan menyalurkan apa yang diamanatkan. Ketika kita diamanatkan, kita nggak diwajibkan untuk bertanya, "Pian sudah niat belum? Pian sudah megang belum ini beras?" Nggak perlu. Ya, tidak diperlukan. Karena itu akan merepotkan. Jadi terima saja apa yang dibayarkan oleh orang, ya, dan tidak perlu untuk direpotkan, karena itu akan menjadi kesulitan. Jadi nggak perlu untuk direpotkan. Ya, itu adalah ya seputar pembahasan tentang zakat fitrah, ya, yang menurut Pak Fakir sudah lengkap, ya, karena nggak perlu untuk dipanjangkan lagi yang lainnya, karena terkait masalah-masalah yang lainnya itu tidak terlalu dipentingkan. Nah, karena di minggu depan yang akan datang ini adalah masuk di dalam bulan Ramadan, maka alangkah baiknya sedikit kita membahas tentang hukum-hukum bulan Ramadan, karena itu yang tidak kalah pentingnya juga untuk kita amalkan. Jadi katakan bahwasanya qala musannif rahimahullah taala wa jama'ana wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin wa ila anga syurut sihhati shaum. Ya, adapun ya, syarat-syarat ya, tentang keabsahan puasa. Yang pertama adalah Islam, ya, kita ringkas saja pembahasannya. Yang pertama adalah al-Islam. Ya, orang yang boleh berpuasa ya, dan sah untuk berpuasa adalah orang yang beragama Islam. Apakah boleh orang Cina puasa? Boleh.
apakah sah puasanya? Tidak sah. Kenapa? Karena dia bukan Islam. Banyak kok zaman sekarang orang-orang Cina itu apabila orang Islam puasa, mereka ikut puasa juga, menghormati orang Islam. Dan ini sangat baik dan sangat bagus, saling menghormati satu sama yang lainnya. Walau irtadallah adzatan wahidatan batala shaumahu. Dan Islam ini harus tetap terjaga. Itu harus diwaspadai. Dari awal dia melaksanakan puasa sampai berbuka puasa, maka dia harus tetap menjaga keislamannya. Apabila dia melakukan hal-hal yang membuatnya murtad atau keluar dari agama Islam, maka puasanya langsung batal. Jadi hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang membuat kita murtad sehingga puasa kita menjadi tidak sah. Al-adl, yang kedua, orang yang punya akal. Berarti orang gila tidak sah untuk berpuasa. Karena yang diwajibkan berpuasa dan sah untuk puasa itu adalah orang yang punya akal. Wa yustaratu an yakuna aqilan mumayyizan jami'an nahar. Di setiap dari apa yang dia lakukan berpuasa dari awal sampai sore, sampai ketika berbuka puasa, maka dia harus mempunyai akal. Akalnya harus sehat. Makanya ngeri ini nanti ketika pengumuman nanti dari KPU ini, takutnya nanti ketika nggak terpilih jadi stres dan jadi gila nanti. Karena kan itu bulan Ramadan nanti. Sahnya itu nanti kalau tidak salah pemilihannya penetapannya di bulan Ramadan. Nanti banyak yang stres nanti, hati-hati. Yang nggak kepilih takutnya stres. Falau junna walau lahbatan wahidatan fa'tabala shaumahu. Kalau seumpama ada orang stres sebentar saja ketika puasa, gila. Karena gila ini macam-macam, ada gila datangan, ada gila yang permanen, ada yang sebentar gila, sebentar enggak, sebentar gila, sebentar sadar. Orang yang gila sebentar saja ketika lagi puasa, maka puasanya batal. Wa amal ilma wa syukru fa sayati tafsilu fi mubtilati shaum. Ya, wa naga anil haid wan nifas. Adapun orang yang batal juga orang yang dalam keadaan haid dan nifas, enggak sah untuk berpuasa. Walaupun seumpama haid dan nifasnya keluarnya dekat maghrib. Contoh haid saja, udah dekat buka puasa, haid tiba-tiba darahnya keluar, maka puasanya batal dan dia wajib mengqadhanya. Dia wajib mengqadhanya. Walaupun saya sudah puasa, 5 menit lagi buka puasa, darahnya baru keluar, tetap puasanya batal. Tetap puasanya batal. Kalian memberitahu luar tiga bin al-isam, aya'lama anal yawma alladhi yuridu an yasuma aw yasihu fi shaum, bi an lam yakuna min al-ayyam allati nahya an isyam fiha. Wa yashtaratu wujub shaum. Adapun daripada kewajiban berpuasa juga itu adalah at-taklif, orang yang sudah baligh. Ya, orang yang sudah dewasa, yang sudah mimpi wasa, yang sudah haid, maka dia diwajibkan untuk berpuasa. Adapun yang belum haid dan belum mimpi basah atau belum baligh, maka tidak diwajibkan puasa. Tapi tetap kita mewajibkan anak kita untuk belajar bagaimana cara berpuasa. Jangan sampai anak sudah baligh baru diajak puasa. Makanya dia bolong-bolong puasanya nanti. Latih dari awal. Dari umur 5 tahun dilatih, umur 7 tahun dilatih, umur 8 tahun seumpama belum baligh dilatih. Bukan hanya puasa saja, bagaimana cara sholat, bagaimana cara berwudu, bagaimana cara baca Al-Quran, itu diajarkan ketika mereka belum masa taklif atau belum masa
baligh. Al-itaqah, dan mempunyai kemampuan juga. Orang yang mempunyai kemampuan. Ayyuhu alaihi wa itaqah takuna hisab wa syar'an. Hisab wa yajib wa syekh haram. Wal marid alladhi la yarju bara'uhu. Orang yang punya kemampuan ada dua tipe. Ya, orang yang punya kemampuan ada dua tipe. Yang pertama tipenya katanya hisan. Fala yajibu alaihi syai'il haram. Seperti apa? Seperti orang tua yang sudah loyo. Ya, orang tua yang sudah terlalu loyo. Seumpama umurnya sudah 90 tahun. Gigi sudah kadadak. Badan sudah keriput. Penyakit sudah sangat banyak. Gak taunya dia punya anak dari pondok, belajarnya kurang, yang kerjaannya hanya tidur saja. Melihat orang tuanya umur 90 tahun, dia katakan, "Mak, mama masih punya kemampuan, mama wajib berpuasa." Ini anak durhaka namanya. Ya Allah, mama ini badannya udah keriput, muka sudah keriput, gigi kadada. Masa disuruh berpuasa, nanti emak mati lagi. Kadada. Selama emak masih sehat, emak wajib berpuasa. Ini anak bungul namanya. Jangan. Kalau pian punya orang tua yang sudah, anggap saja antara kulit sama tanah itu sudah baunya sudah kelihatan, sudah terlalu tua, punya orang tua, ya nggak usah puasa lagi sudah. Bahkan kalau Sidin mau puasa, kita nasihati, mak, pian itu sudah terlalu tua, mak, umur pian 90 tahun, mak, seumpama. Udah, kalau usah puasa lagi, mak, nanti kalau pian puasa takutnya pian sakit malah. Kalau pian sekali sakit ini takutnya pian tumbang nanti. Lebih baik kalau gak usah puasa, mak, gak apa-apa. Nah, orang tua seperti ini kada usah puasa, kada usah menggodok, hanya saja bayar fidyah. Itu pun selagi mampu saja. Kalau nggak ada duit juga nggak usah bayar fidyah, juga nggak usah dipaksakan. Ya. Jadi ya, itu adalah ilmu yang sangat penting bagi kita, ya, karena terkadang kita tidak mengerti daripada hukum yang sesungguhnya. Ya, orang tua nggak perlu puasa, ada apa-apa. Ataupun orang yang al-marid alladzi la yurja bara'uhu, ataupun orang yang sakit yang sudah nggak punya harapan lagi sembuh, nggak punya harapan lagi seumpama. Sebagai contoh, dia punya sagilun dam, hipertensi, bahasa kerennya hipertensi, darah tinggi, darah panas. Kalau nggak makan obat, takutnya nanti stroke. Jadi harus makan obat terus setiap hari semua. Dokternya ini yang mengatakan, Pak, kalau pian sekali saja kada makan obat, ya, darah pian tinggi, pembuluh darah pian pecah. Seumpama, Nasallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dijauhkan Allah kita semua. Seumpama seperti itu tadi, nggak ada harapan lagi sudah nih. Dokter ngomong, ya Allah, ulun mau berpuasa bagaimana ya Allah? Kalau ulun puasa takutnya nanti dokter bujur nanti. Ya udahlah, kada usah puasa, kada masalah. Hanya saja bayar fidyah. Itu pun selagi mampu. Nggak mampu, nggak juga tidak masalah. Ya. Tapi kalau sakitnya masih bisa diharapkan sembuh, umpama tiba-tiba demam. Ya, kata dokter, tiap 3 hari nggak usah puasa dulu. 3 hari kada usah puasa terlebih dahulu. Nah, pian nggak usah puasa dan tidak usah bayar fidyah juga, hanya saja mengkodok. Itu kalau yang masih punya harapan sembuh. Tapi nggak semua sakit boleh nggak berpuasa. Terkadang kita gatal-gatal dihubungin kalau nggak puasa. Ya Allah, gatal-gatal semua makanan cacar. Yang gatal di sini, yang diurusin dalam perut, yang nggak ada hubungannya. Kecuali kalau emang minum obat dalam, nah itu berbeda cerita. Yang penting harus dokter mengatakan pian karena boleh berpuasa. Ya, kalau pian berpuasa, maka sakit pian tambah parah, baru kalau boleh kita untuk tidak berpuasa. Syar'an fala yajibu 'alal haid wa nifas, wa sihha fala yajibu 'alal marid. Dan orang berkemampuan ada juga siapa? Seumpama yang
tadi, seperti orang yang dalam keadaan haid, dia mampu untuk berpuasa, tapi haidnya yang menghalangi dia untuk berpuasa. Dan ini hanya wajib mengqadha ketika di luar bulan Ramadan dan dalam keadaan tidak haid. Pada saat dia meninggalkan puasa ketika punya kemampuan, tapi dia dihalangi oleh masa haidnya. Wa dhabil marid al-mubih lil fitri huwa alladhi yukhafu minhu al-haq aw ta'akhkharu shifa aw ziyadatul marad wa dhalika ma yusamma mahdhurat tayammum. Apa sih ciri-ciri orang yang boleh tidak berpuasa ataupun membatalkan puasanya? Yang pertama huwa alladhi la yukhafu minhu al-haq. Yang pertama orang yang menganggap dirinya apabila dia berpuasa ataupun tidak membatalkan puasanya, dia akan mati. Dia akan mati. Maka boleh untuk tidak berpuasa. Seperti tadi yang saya contohkan, seumpama tidak minum obat, nanti dia akan tambah parah atau melonjak hipertensinya ataupun gulanya sehingga pian bisa koin. Nggak usah puasa lagi sudah. Nggak ada itu perkataan, yang penting saya puasa, mati nggak mati nggak ada masalah. Nggak ada. Allah mengatakan seperti itu. Allah mengatakan wala tahlu anfusakum ila tahluka. Jangan kamu paksakan dirimu untuk ibadah sampai kamu susah payah, sampai kamu menjadikan dirimu itu berbahaya. Nggak usah. Allah nggak menyuruh seperti itu. Ketika ada yang menghalangi dirimu, maka Allah mentoleransi. Wa ta'alu anfusakum ila tahluka. Terkadang ada orang pemahamannya karena sering ngaji tauhid, sering ngaji tasawuf, tidak dibarengi dengan ilmu fikih, akhirnya kadang masalah ulun seperti ini. Yang penting ulun berpuasa, mau mati kada mati kada masalah, pian saja yang mati ulun mau hidup. Nggak perlu seperti itu, karena keselamatan kita lebih utama. Karena Allah tidak memerintahkan kita untuk memaksakan diri kita, terutama di dalam puasa. Ketika ada sesuatu yang menghalangi kita, maka tinggalkan saja, tidak masalah. Ataupun sakit yang ketika berpuasa nanti malah sembuhnya lebih lama. Seumpama orang yang punya lambung, biasanya seperti itu. Orang yang punya penyakit lambung atau asma atau sebagainya, dia nggak boleh telat makan. Ya, ketika telat makan, nanti malah lebih berbahaya. Maka boleh untuk dia tidak berpuasa dengan dalil takutnya nanti malah tambah lama sakitnya. Atau sakit apa lagi? Seumpama demam, seumpama DBD, harus minum obat. Kan DBD itu trombositnya lemah. Apalagi kalau ditambah puasa, koin bujuran nanti. Jadi kada masalah, membatalkan untuk kesehatan tidak masalah, daripada nanti malah lebih parah. Ziyadatul marad, atau seumpama kalau dia puasa malah tambah sakit. Ada yang seperti itu. Kalau dia puasa tambah sakit, maka tidak perlu untuk berpuasa, boleh dia tidak berpuasa. Dengan satu catatan, jangan dijadikan bangga-banggaan. Walaupun pian sakit, makan jangan depan orang lagi puasa. Terkadang orang sakit makan di ruang tamu. Nah ini bukan sakit ini namanya, ini saudara Fir'aun namanya. Pian sakit tapi makan depan orang. Nyamannya esnyiur ini. Subhanallah, ini nggak punya adab namanya. Orang yang tidak punya adab. Pian sakit, makannya pun harus teratur. Maksudnya apa? Ketika pian diwajibkan untuk makan oleh dokter ataupun untuk minum obat, baru pian minum dan baru pian makan. Selebihnya nggak boleh. Terkadang orang nggak ngerti. Dia sakit makannya ngantem, merasa terbebaskan, nggak seperti itu. Harus punya aturan juga. Walaupun dia sakit seumpama sakit yang punya harapan sembuh, pian wajib minum obat, tapi
ya, harus punya waktu-waktunya juga. Nggak boleh apa namanya, wah saya bebas, saya merdeka, minum kapan aja, makan kapan aja boleh. Enggak. Agama tidak menganjurkan seperti itu. Tapi sesuaikan dengan keadaannya. Kapan dia wajib minum obat, kapan kamu wajib makan, yang diaturkan oleh dokter, disitulah kamu boleh makan. Makannya juga tidak boleh depan-depan orang ramai. Nggak boleh depan-depan orang ramai. Siapa lagi yang wajib? Adalah al-iqamah. Adalah orang yang iqamah, orang yang menetap di tempat tersebut dan tidak berpergian jauh, atau orang yang bukan dalam keadaan musafir, bukan dalam keadaan bepergian jauh. Yang dimaksud di sini adalah bepergian jauh minimal 84 kilo. 84 kilo. Kalau kamu bepergian dengan jarak 84 kilo, maka kamu boleh tidak berpuasa. Boleh tidak berpuasa. Dengan 3 syarat. Dengan tiga syarat. Syarat yang pertama, yang tadi saya sebutkan, harus jaraknya 84 kilo. Yang kedua, bukan perjalanan untuk maksiat. Karena terkadang ada orang perjalanan jauh lagi puasa, kenapa dia mau ke sana? Ulun mau bunuh orang di sana. Nah, itu perjalanan yang berdosa. Atau ulun mau merampok di sana, nggak boleh. Tapi perjalanan yang bukan perjalanan maksiat, ya, baru boleh dia untuk tidak berpuasa. Yang ketiga, perjalanannya harus diawali sebelum masuknya fajar atau sebelum azan subuh. Jadi bagi orang yang ingin tidak berpuasa ketika dia mudik atau bepergian jauh, maka dia harus keluar dari rumahnya sebelum masuk waktu subuh. Apabila 3 ini dilakukan, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Kira-kira sampai sini jelas? Apabila dia masih di tempat yang dia tinggal ketika azan subuh, tidak boleh lagi untuk tidak berpuasa. Terkadang ini tidak dimengerti orang. Ketika dia ingin pulang kampung, makannya siang, pagi, terserah dia makannya. Nggak boleh. Ketika kamu masih di rumah, belum keluar rumah sebelum subuh, belum keluar dari tempat kotamu sebelum subuh, kamu nggak boleh untuk tidak berpuasa. Wajib untuk berpuasa. Ketika kamu memaksakan dirimu untuk tidak berpuasa, maka kamu adalah orang yang termaksud sengaja untuk membatalkan puasa. Jadi saya contohkan saya seperti saya. Seumpama saya pulang hari Rabu naik pesawat jam 11 siang. Bagaimana caranya untuk saya tidak berpuasa? Ini rumusan saja agar bisa mudah dipahami. Bagaimana? Karena Palembang, jarak dari sini ke Palembang ribuan kilo. Syarat pertama sudah terpenuhi. Karena batas 84 kilo minimal bisa untuk tidak berpuasa, apalagi ribuan kilo. Yang kedua, saya pulang ke rumah untuk bukan untuk maksiat, saya untuk silaturahmi ke keluarga, pulang kampung dan sebagainya. Syarat yang kedua sudah terpenuhi. Hanya syarat yang ketiga saja. Saya harus keluar dari tempat saya, dari Banjarbaru ini sebelum waktu fajar atau sebelum masuk subuh. Bagaimana cara saya untuk tidak berpuasa? Ini saya ajarkan ilmunya. Bagaimana? Paling minimal sebelum subuh saya harus keluar ke Banjarmasin. Kira-kira Banjarbaru, Banjarmasin keluar kota bukan itu? Keluar kota bukan? Maka ketika saya keluar dari rumah saya ke Banjarmasin, di waktu subuh itu saya sudah boleh tidak berpuasa. Saya boleh tidak berpuasa. Walaupun pian nanti balik lagi lewat lagi dari rumah pian, tidak masalah. Yang penting syaratnya terpenuhi. Wah, Habib ini sudah rencana nggak puasanya. Wallahu a'lam. Yang penting syaratnya terpenuhi, ya kada masalah nggak puasa. Bahkan Allah mengatakan mau dalam keadaan susah payah ataupun tidak susah payah, selagi 3 ini terpenuhi, pian boleh tidak berpuasa. Bukannya harus capek dulu. Perjalanan yang harus capek baru boleh tidak berpuasa. Tidak. 3 syarat ini terpenuhi, pian boleh tidak berpuasa. Namun para ulama mengatakan apabila perjalanan yang mudah,
Itu ukurannya diri kita masing-masing. Apabila perjalanan tidak menyulitkan, lebih baik berpuasa. Tapi kalau perjalanan yang menyulitkan, maka lebih bagus untuk tidak berpuasa. Dan itu kembali kepada diri kita. Kalau kita menyangka, saya naik pesawat juga semua, saya nggak sulit, barang saya sedikit semua nggak payah ngangkat-ngangkat, nggak capek nanti di transit semua, maka saya puasa aja. Ataupun saya capek nanti banyak barang yang mau diangkat, yang mau dibereskan, belum lagi ngangkat anak, belum lagi seperti ini, belum lagi seperti itu. Lebih baik untuk tidak berpuasa, karena bebas mau capek ataupun tidak capek, selagi 3 syarat tadi terpenuhi, maka kita bebas untuk tidak berpuasa. Apakah Habib berpuasa nanti? Terserah, itu urusan saya. Kalau dia lihat saya nanti nggak puasa di bandara, berarti saya penuhi 3 syarat tersebut. Karena emang saya punya rencana, ya, nanti di hari Rabu subuh atau di Selasa malam saya sudah ke Banjarmasin. Ya, baru setelah paginya baru saya lagi pulang lagi ke Banjarbaru. Yang penting syaratnya sudah terpenuhi dan saya sudah niat untuk bepergian. Karena itulah cara-cara untuk agar kita boleh bepergian jauh untuk tidak berpuasa. Dan juga demikian masalah mengenai imsak. Ya, imsak itu terjadi paling cepatnya mungkin sekitar 10 menit sebelum puasa, 50 ayat saja kurang lebih. Jadi pada saat imsak disunnahkan untuk jangan makan lagi, bukan diwajibkan tapi disunnahkan. Karena kebanyakan orang makannya dekat imsak, sudah imsak baru makan. Belum mau makan, belum mau merokoknya, belum mau minumnya. Akhirnya azan tiba, makan belum selesai, dilanjutkan nanti. Nah, makanya puasanya terkadang tidak sah. Kenapa? Ya, karena dia sering melanjutkan makanannya ketika azan sudah menyambutnya. Terkadang ada orang yang sudah Allahu Akbar, masih minum. Sudah terlanjur minum dulu, kan azan belum selesai. Terkadang kita patokannya sampai azan selesai, bukan. Ketika